Jalanan kota seketika macet karena ada dinosaurus yang lagi demam bersantai di tengah jalan. Orang-orang di kota ini memang sudah terbiasa hidup dengan dinosaurus. Bahkan tak sedikit orang yang memiliki obsesi untuk meneliti lebih jauh tentang dinosaurus dan kehidupannya. Seperti yang dilakukan oleh Martin dan Zora. Martin yang merupakan perwakilan dari perusahaan farmasi paling besar di negara mereka ingin mengajak Zora untuk pergi mencari DNA dinosaurus yang katanya akan digunakan sebagai obat paling mutakhir. Namun tentu saja mereka tidak bisa melakukan semuanya hanya berdua. Sehingga Martin yang merupakan penanggung jawab dan orang yang akan membiayai proyek kali ini mengajak seorang dokter ahli dinosaurus yang bekerja di sebuah museum. Dr. Henry menjelaskan bahwa tidak mudah untuk mengambil sampel DNA dinosaurus yang masih hidup sebab ada 3 jenis dinosaurus yang harus mereka temukan. Yang pertama dino yang hidup di darat, lalu yang di lautan, dan yang terakhir dino jenis unggas. Walau rencana ini terdengar sangat mustahil dan Dr. Henry awalnya menolak karena tidak mungkin bisa mereka mengambil darah dinosaurus yang hidup, tapi setelah mereka mendengar bayaran yang akan mereka dapatkan dari perusahaan farmasi tempat Martin bekerja, seketika mereka semua bersemangat. Bayaran triliunan yang dijanjikan seketika menghilangkan semua rasa ragu, dan Zora yang merupakan seorang ahli operasi rahasia dalam misi kali ini tentu harus mencari tim tambahan yang siap bertarung jika saja mereka akan melawan dinosaurus. Mereka pun langsung terbang ke Suriname untuk mencari pasukan tambahan, dan di sini sudah ada Duncan, teman lama Zora yang sudah sering menjalankan misi kemiliteran. Selagi Zora, Duncan, dan juga Martin sedang bernegosiasi, Dr. Henry malah sibuk memperhatikan hewan-hewan yang ada di sini. Setelah negosiasinya cukup alot, akhirnya pria ini setuju untuk membantu misi pengambilan DNA dinosaurus yang akan dijadikan obat paling mutakhir di dunia. Duncan sudah cocok dengan bayaran yang akan diberikan kepadanya dan kapal mereka pun langsung berangkat. Seorang dokter ahli dinosaurus yang ikut dalam misi kali ini menjelaskan bahwa habitat dinosaurus sangat jauh dari tempat mereka dan rencana perjalanan harus dibuat sematang mungkin. Namun saat salah satu kru memperlihatkan senjata yang bisa menyakiti dinosaurus, Dr. Henry terlihat tidak setuju karena memang ia adalah seorang pecinta dinosaurus. Akhirnya mereka sepakat untuk menggunakan alat yang dibawa oleh Dr. Henry, di mana suntikan ini bisa mengambil darah dinosaurus dengan cepat tanpa menyakitinya. Tabung itu juga bisa kembali kepada mereka dengan mudah setelah darah diambil, dan Zora yang akan melakukan tanggung jawab besar itu. Perjalanan mereka menuju sarang dinosaurus masih sangat panjang. Masih ada satu malam yang harus mereka lewati di atas kapal. Tapi setelah semakin dekat dengan markas dino, mereka malah menemukan satu keluarga yang sedang terdampar di tengah samudra seperti ini. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh keluarga ini sampai terdampar begitu? Ternyata sebelumnya, kapal keluarga kecil ini hampir saja terguling karena ditabrak hewan laut yang begitu besar. Ayah mereka berusaha mengeluarkan orang yang masih terjebak dalam kapal. Namun hewan laut yang sangat besar dan mengerikan itu lagi-lagi mengarah kepada mereka. Namun untunglah keluarga kecil yang sedang berlayar di tengah samudra ini masih bisa selamat sebab hewan laut itu tiba-tiba pergi. Saat malam sudah berlalu, kapal yang sedang dalam misi pengambilan sampel DNA dinosaurus ini tak sengaja mendengar panggilan radio dari kapal milik keluarga Ruben yang baru saja terguling tadi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka apakah akan menolong atau tidak sebab posisi keluarga Ruben di arah berlawanan dengan tujuan mereka. Sedangkan sarang dinosaurus yang ingin mereka cari sudah ada di depan mata. Tapi ternyata Duncan yang menjadi kapten pelayaran memutuskan untuk putar balik dan menyelamatkan dulu keluarga Ruben. Ia tak peduli walau Martin tidak senang karena mereka malah mendadak jadi tim penyelamat. Keluarga Ruben yang sudah pasrah terlihat sangat bahagia melihat kapal Duncan dan tim. Ruben menceritakan bahwa ada makhluk dengan sirip cukup besar menabrak mereka. Mendengar ciri yang disebutkan oleh Ruben, Dr. Henry langsung tahu bahwa sebenarnya hewan itulah yang menjadi target mereka untuk diambil sampel darahnya. Hewan itu adalah dinosaurus yang hidup di bawah laut. Keluarga Ruben cukup syok ternyata mereka akan ikut di kapal yang malah mencari dinosaurus yang baru saja hampir merenggut nyawa mereka. Tak berapa lama, dinosaurus itu pun muncul lagi dan mereka langsung mendekatkan kapal ini agar Zora bisa menembakkan alat pengambil darah yang akan ditembakkan ke tubuh dinosaurus air itu. Tapi Duncan cukup sulit mengarahkan kapal ke posisi ideal sebab dinosaurus ini beberapa kali membentur kapal. Misi yang mereka jalankan bukanlah hal mudah. Mereka harus mengambil sampel darah dari dinosaurus untuk nantinya dijadikan sebagai obat yang mutakhir bagi umat manusia. Ada 3 jenis dino yang harus mereka ambil sampelnya, dan yang pertama adalah dino yang hidup di lautan. Dengan alat pengambil darah yang sangat canggih ini pun, mereka masih kesulitan karena dino itu terus membenturkan tubuhnya ke kapal. Dan Zora tetap berusaha mengeker sampai akhirnya suntikan itu menancap ke tubuh dino laut, lalu setelah terisi penuh, akan otomatis terlalu
terlempar kembali ke arah kapal, dan dino itu pergi begitu saja meninggalkan mereka. Sampel darah yang awalnya mereka anggap tidak mungkin bisa didapatkan, kini sudah ada di tangan mereka. Terlihat mudah bukan? Namun beberapa menit kemudian, kawanan dino laut kembali mendekati mereka. Tapi kali ini jumlahnya bukan hanya satu atau dua, melainkan ratusan. Sepertinya mereka sudah membuat kesalahan besar dengan mengganggu habitat dinosaurus. Keluarga Ruben yang saat ini sedang menumpang di kapal proyek ini tentu saja khawatir karena baru saja mereka diselamatkan oleh tim ini setelah terdampar di tengah samudera. Namun kini harus berhadapan lagi dengan kawanan dinosaurus. Karena terlalu asik menembak, salah satu kru akhirnya terbawa salah satu dino, dan disinilah mereka sadar bahwa nyawa mereka sedang terancam. Kapal yang hampir terguling juga membuat keluarga Ruben hampir terlempar keluar. Ancaman dinosaurus di tengah lautan bukanlah hal sepele lagi sekarang. Satu nyawa sudah melayang, dan Duncan yang merupakan kapten kapal langsung mengarahkan kapal ke bebatuan. Ia mengira dino ini tidak akan bisa berenang di air dangkal. Sementara itu tim lainnya sedang berusaha mempersiapkan alat evakuasi jika saja kapal mereka karam menghantam bebatuan. Mega berusaha menggunakan radio untuk menyampaikan situasi darurat dengan berteriak Mayday. Namun Martin menghentikannya karena kapal ini sedang melakukan proyek rahasia untuk mengambil darah dinosaurus. Mega yang hanya menumpang di kapal ini tentu saja panik sampai ia terlibat perkelahian dengan Martin dan hampir saja jatuh dari kapal. Tapi Martin malah membiarkannya saja dan Mega pun benar-benar terjatuh. Ruben merasa bahwa kapal yang menyelamatkan keluarganya ini tidak aman sehingga ia memutuskan untuk lompat saja dan meninggalkan tim proyek ini, sekaligus menyelamatkan anaknya Mega. Kapal mereka terus didorong dino ke arah bebatuan dan semakin lama tak bisa dikendalikan sampai akhirnya semua kru harus terjun dari kapal. Duncan merasa senang karena mengira para dino laut ini mundur dan membiarkan kapalnya menghantam daratan. Namun ternyata dino itu juga bisa naik ke daratan dan memakan salah satu kru yang sedang membereskan barang-barang mereka. Tim penelitian yang ingin mengambil sampel DNA dari dinosaurus kini terdampar di pulau yang menjadi habitat para dino. Namun inilah hal yang mereka inginkan. Demi uang, mereka nekat masuk ke kawasan yang begitu berbahaya bagi manusia. Sebelumnya mereka berhasil mendapatkan DNA dino laut dan saat ini mereka akan mengambil sampel darah dari dino yang hidup di daratan dan juga di udara. Sementara itu, di hutan dinosaurus ini tidak hanya ada mereka. Keluarga Ruben yang sebelumnya ikut di kapal tim penelitian tadi juga terdampar di sini. Namun sekarang mereka terpisah. Ruben menemukan ada sebuah pipa dan ia yakin bahwa jika mengikuti pipa ini akan membawa mereka ke kehidupan manusia di hutan ini dan mereka bisa selamat. Spesies dinosaurus di hutan ini sangat aneh. Tak jarang mereka dikejutkan dengan kemunculan dino yang mengikuti mereka. Namun saat sedang bermalam, anak bungsu Ruben malah mengajak seekor dino kecil untuk bermain dan tidur di dekatnya. Lalu dengan santainya pria ini ingin buang air kecil di hutan ini dan tepat di belakangnya ada dino yang sedang saling menyerang satu sama lain. Kembali ke tim penelitian ini, mereka masih berusaha mencari habitat dino berleher panjang yang akan mereka ambil darahnya. Sebagai seorang dokter ahli dinosaurus, Henry yakin bahwa di padang rumput inilah tempat tinggal dino yang mereka cari. Namun saat mereka sampai di sana, suasana begitu sunyi lalu muncullah dino yang mereka cari. Dinosaurus langka yang saat ini masih hidup di bumi tepat berada di depan mata para peneliti yang ingin mengambil sampel darahnya. Henry yang selama ini mempelajari tentang dinosaurus benar-benar sangat bahagia setelah bisa melihat dan menyentuh dino yang sangat ia sukai. Sementara itu Zora harus menjalankan tugasnya untuk menembakkan suntikan yang bisa menyerap darah dino berleher panjang ini. Pengambilan sampel kali ini berjalan cukup mudah dan tak butuh waktu lama. Tabung penghisap darah dino tadi telah mereka dapatkan kembali. Tim peneliti ini benar-benar tidak menyangka bahwa saat ini masih ada ratusan bahkan ribuan dino yang hidup di bumi. Namun misi mereka masih belum selesai. Ada satu spesies lagi yang harus mereka ambil sampelnya, yaitu dinosaurus yang hidup di udara atau dino jenis unggas. Rencananya adalah mereka akan menuruni tebing ini untuk masuk ke dalam sarang dino unggas. Dr. Henry yang tidak biasa dengan aktivitas ekstrim seperti ini cukup khawatir. Namun mereka tidak bisa lagi mundur sekarang. Walaupun cukup kesulitan, Dr. Henry tetap mencobanya dan hampir saja ia terlempar karena tali penahannya hampir lepas. Setelah melewati perjalanan cukup sulit, akhirnya mereka pun berhasil masuk ke sarang dino unggas dan tak berlama-lama, Dr. Henry langsung mengambil DNA-nya. Telur yang dipegang pria ini bukan telur sembarangan, melainkan telur dinosaurus yang sangat langka. Namun saat salah satu tim di luar sedang mempersiapkan jalur mereka untuk keluar dari sarang dino ini, induknya malah pulang dan terlihat sangat marah karena Zora dan juga Dr. Henry sudah mengganggu rumahnya. Dr. Henry tak sengaja menjatuhkan sampel
DNA dino unggas ini yang sudah susah payah mereka dapatkan. Salah satu kru mencoba mengalihkan perhatian dengan menyerang dari luar, namun sekarang dialah yang menjadi targetnya. Duncan yang bertugas menjaga tali di atas berusaha menarik sekuat mungkin, namun karena tali itu terhubung ke Dr. Henry dan juga Zora, mereka pun malah ikut tertarik juga. Untunglah Zora sempat menahan dan serum itu pun juga sedikit lagi jatuh dari atas tebing ini. Bukannya memikirkan keselamatan dirinya terlebih dahulu, Dr. Henry malah ingin mengamankan DNA dinosaurus yang sudah mereka dapatkan. Karena pergerakannya, Henry malah hampir membuat tali penahan putus, dan saat sampel sudah didapatkan, tabung itu malah terlepas karena bisa meluncur secara otomatis. Duncan masih terus berusaha menarik tali sekuat mungkin, namun ternyata kru mereka sudah tak bisa tertolong lagi dan dimakan oleh dino unggas ini. Duncan dan Martin sempat tidak bisa kabur lagi karena dino unggas itu terus mengejar mereka. Untunglah ada lubang kecil yang bisa mereka masuki untuk bersembunyi. Karena dinding tebing sudah akan runtuh, pria ini pun akhirnya terjatuh bersama dinding itu. Untunglah ada banyak pohon yang bisa menahan lajunya sehingga Dr. Henry masih bisa selamat. Tim peneliti yang lain juga cepat turun ke bawah untuk memeriksa kondisinya. DNA dinosaurus yang sempat mereka ambil pun juga tepat sekali mendarat di depan mereka. Sangat hoki sekali. Sementara itu di hutan ini tidak hanya ada mereka. Keluarga kecil ini yang awalnya satu kapal dengan tim penelitian tadi juga terdampar di hutan rumah dinosaurus ini. Keluarga Ruben terus menyusuri hutan ini dengan mengikuti pipa gas yang mereka yakini akan membawa ke sebuah tempat di mana ada manusia lain di sana. Tapi perjalanan mereka tidak mudah. Berkali-kali mereka terjebak ke jalur berbahaya sampai akhirnya Mega menemukan sebuah dermaga kecil dan ada perahu di sana. Ia mencoba mengambilnya dan menyeberangi sungai. Keluarganya yang lain hanya menunggu dan tak berbuat apa-apa. Di seberang sini, Mega juga melihat ada bangkai dinosaurus yang masih segar. Itu berarti ada dinosaurus pemangsa di dekatnya. Ternyata benar sekali, tepat di belakangnya ada seekor T-Rex yang sedang tertidur. Tapi Mega tidak peduli. Ia tetap mempertaruhkan nyawanya demi mengambil sebuah perahu yang belum tentu juga akan berguna nantinya untuk menyelamatkannya. Walaupun ada T-Rex di belakangnya, wanita ini tetap santai mengambil sebuah perahu yang ia temukan di hutan habitat para dinosaurus. Sudah berhari-hari mereka terdampar di sini dan berharap perahu ini akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Tentu saja suara bising yang dibuatnya membangunkan T-Rex yang sedang tertidur. Walau sudah melihat T-Rex lagi minum di belakang mereka, keluarga ini masih saja menganggap remeh dan malah naik ke atas perahu itu. Sepertinya eksistensi mereka di dunia tidak lama lagi. T-Rex itu mengejar mereka dan mudah saja menghempaskan perahu karet yang mereka gunakan. Karena arus sungai yang cukup kencang, Ruben dan juga anak-anaknya cukup kesulitan untuk mengendalikan gerakan mereka. Walaupun sudah berusaha masuk ke dalam air, T-Rex tetap bisa melihat keberadaan mereka. Saat Ruben dan anak sulungnya berhasil lolos dan bersembunyi di balik tebing, ia kehilangan anak bungsunya. Ternyata anak ini masih terjebak di bawah perahu karet yang terbalik ini. Tapi perahu karet ini ternyata sangat canggih. Walau sudah digigit seekor T-Rex yang memiliki gigi sangat tajam, perahu karet berisi udara itu tidak rusak sama sekali dan bisa melindungi si bungsu. T-Rex ini juga menyerah begitu saja saat ia tak bisa melewati dua dinding yang sempit, padahal ia masih bisa lewat sisi lain. Perahu karet super canggih di dunia tadi pun muncul lagi di depan mereka tanpa ada kerusakan sedikit pun. Sementara itu tim penelitian dinosaurus yang juga ada di pulau ini telah sampai ke sebuah bangunan bekas lab pusat penelitian dino yang sudah hancur puluhan tahun lalu. Dengan perahu karetnya, keluarga kecil ini akhirnya menemukan sebuah bangunan yang sepertinya sudah terbengkalai cukup lama di hutan ini. Bangunan ini adalah dulunya laboratorium pusat penelitian dinosaurus yang sudah hancur karena adanya kesalahan sistem di pintu pengurung dino yang dijadikan eksperimen pencampuran DNA dino. Hanya karena ada sebuah benda kecil tersangkut di pintu, semua sistem menjadi kacau dan dino eksperimen di sini terlepas. Sejak saat itu lab ini ditutup dan sekarang menjadi terbengkalai seperti ini. Keluarga Ruben mencoba masuk ke dalam sana dan Zora melihat sebuah jejak kaki dan ia yakin bahwa keluarga Ruben yang sempat mereka selamatkan juga ada di tempat ini. Setelah saling berteriak satu sama lain, akhirnya mereka bertemu kembali. Anak sulung Ruben malah terlihat sangat kesal karena ia teringat bahwa Martin sempat membiarkannya jatuh dari kapal. Tentu saja Martin tidak mau mengakui perbuatannya dan ia malah meminta sampel DNA dinosaurus yang mereka kumpulkan lalu mengikat di tangannya. Sekarang Martin malah terlihat ingin menguasai sendiri semua hasil kerja mereka. Namun di tengah perdebatan, listrik gedung ini kembali menyala dan ternyata itu menarik perhatian para dino. Mereka pun kocar-kacir dan berpencar untuk bersembunyi. Terjebak di sarang dinosaurus tentu saja menjadi pengalaman buruk bagi siapapun yang menghadapinya. Itulah yang sedang dialami keluarga kecil ini yang tidak sengaja terjebak di sini. Ruben berusaha mengalihkan perhatian dino itu agar anaknya yang bersembunyi di dalam kulkas bisa keluar dan kembali ke keluarganya. Tim
penelitian yang juga terjebak di sini sebenarnya juga sudah meminta bantuan sebuah helikopter untuk menjemput mereka, namun karena saat ini mereka terpencar dan suasana sangat gelap, pasukan penyelamat tidak bisa menemukan mereka. Martin juga malah ingin meninggalkan teman-temannya di penelitian ini dan membawa kabur sampel DNA dinosaurus yang sudah susah payah mereka kumpulkan. Dr. Henry sempat melihat helikopter penyelamat, namun ia terlambat. Lalu Dr. Henry mencoba menembakkan flare untuk memberitahukan keberadaan mereka dan untunglah pasukan penyelamat sadar. Namun karena cahaya yang ditimbulkan oleh flare itu malah menarik perhatian salah satu dinosaurus. Keluarga Ruben yang terjebak di bawah saluran air akhirnya bertemu dengan Duncan. Mereka tahu bahwa di bawah sini ada jalan keluar dan ada sebuah perahu yang bisa mereka gunakan. Namun di ujung lorong gerbangnya malah terkunci. Karena tubuhnya yang kecil, anak bungsu Ruben keluar dan akan membuka pintu dari luar. Martin yang sempat ingin kabur seorang diri membawa kabur sampel DNA mereka, kini malah menjadi incaran seekor dino dan langsung dimakan begitu saja. Untunglah koper yang berisi sampel DNA dinosaurus yang akan mereka jadikan obat mutakhir bagi umat manusia tidak termakan oleh dinosaurus itu. Cepat-cepat mereka menuju dermaga untuk kabur menggunakan perahu yang ada di sana. Namun seekor T-Rex terus menghantui mereka. Duncan yang tahu T-Rex sangat tertarik dengan cahaya langsung menyalakan flare untuk menarik perhatian T-Rex. Duncan ingin mengorbankan dirinya agar semua orang bisa selamat. Keluarga Ruben bersama Zora dan juga Dr. Henry akhirnya berhasil kabur menggunakan perahu ini. Namun saat mereka baru saja berjalan sedikit, ada sebuah flare yang menyala dan itu ternyata adalah Duncan yang berhasil lolos dari serangan T-Rex. Akhirnya walaupun penelitian ini sudah banyak memakan korban jiwa, mereka masih bisa kembali dengan selamat dan DNA dari 3 jenis dinosaurus yang sudah dikumpulkan oleh Zora dan tim berhasil diamankan sampai mereka pulang.